Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali lagi dalam perenungan harian Gereja PAUK yang pertama. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan terindah di pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Dan oleh karena kemurahan Tuhan kami sungguh bersyukur dan ada lagi waktu bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati pikiran kami Tuhan boleh terfokus kepada kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat memahami maksud Tuhan di dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, terambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tema perenungan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu yang terkasih, dapatkah manusia hidup tanpa Allah? Segala sesuatu terpisah dari Tuhan adalah sia-sia. Jawaban bertolak belakang dengan klaim dari orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Selama berabad-abad manusia tidak dapat hidup tanpa Allah. Manusia dapat memiliki keberadaan yang fana tanpa mengakui Allah, namun tidak bisa hidup tanpa Allah. Sebagai pencipta, Allah menjadi sumber kehidupan manusia. Menyatakan bahwa manusia bisa ada tanpa Allah itu sama dengan menyatakan bahwa jam tangan bisa ada tanpa ada pembuat jam, atau sebuah cerita tanpa ada yang menuliskannya. Keberadaan kita itu karena Allah yang menciptakan kita di dalam rupanya. Kejadian 1 ayat yang ke-27. Keberadaan kita bergantung kepada Allah, baik kita mengakui keberadaannya atau tidak. Sebagai pemelihara, Allah terus-menerus memberikan kehidupan. Mazmur 104 ayat yang ke-10 sampai 32. Dia adalah hidup. Yohanes 14 ayat 6. Dan semua ciptaan dipelihara oleh kuasa Kristus. Kolose 1 ayat yang ke-17. Bahkan mereka menolak Allah menerima makanan dari Allah. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Matius 5 ayat yang ke-45. Memikirkan bahwa manusia dapat hidup tanpa Allah itu sama dengan menganggap bahwa bunga matahari dapat hidup tanpa cahaya, atau bunga mawar bisa hidup tanpa air. Semua yang percaya kepadanya dijanjikan hidup kekal bersama dengan Dia. Yohanes pasal 3 ayat 15 sampai 16. Untuk seseorang bisa hidup betul-betul hidup, dia harus mengenal Kristus. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Tanpa Allah manusia hanya memiliki hidup jasmani belaka. Allah memperingatkan Adam dan Hawa bahwa pada hari mereka menolak Dia, mereka pasti akan mati. Kejadian 2 ayat yang ke-17. Sebagai juru selamat, Allah memberikan hidup kekal kepada mereka yang percaya. Di dalam Kristus ada hidup yang merupakan terang manusia. Yohanes 1 ayat 4. Yesus datang supaya kita dapat memiliki hidup yang berkelimpahan. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Sebagaimana yang kita ketahui, mereka betul-betul tidak taat. Namun, waktu itu mereka tidak mati secara fisik, namun mereka mati secara rohani. Ada sesuatu di dalam mereka yang mati. Hidup rohani yang mereka pernah alami persekutuan dengan Allah. Kebebasan untuk menikmatinya. Kepulosan dan kemurnian jiwa mereka semuanya langsung hilang. Adam yang telah diciptakan untuk hidup dan bersekutu dengan Allah dikutuk kepada kehidupan yang sama sekali bersifat jasmani. Apa yang direncanakan Allah itu awalnya dari debu kepada kemuliaan, dan sekarang menjadi dari debu kembali kepada debu. Sama seperti Adam, manusia tanpa Allah tetap bisa berfungsi dalam keberadaan manusia atau duniawi, yang begitu kelihatan bahagia karena toh di dalam hidup ini bisa saja ada kenikmatan dan kesenangan. Orang yang menolak Allah bisa saja terlihat hidup bersenang-senang dan bergembira. Pengejaran dunia mereka kelihatannya menghasilkan keberadaan yang bebas dari kekhawatiran dan penuh hasil. Alkitab memang menyatakan bahwa di dalam dosa ada kesenangan tertentu. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-25. Masalahnya hal itu bersifat sementara, karena hidup di dalam dunia itu singkat adanya. Mazmur 90 ayat 3 sampai 12. Pengejaran kesenangan semata-mata
Demi kesenangan itu tanda kegelisahan batin, sekalipun ditutupi dengan topeng kegembiraan. Para pengejar kesenangan di sepanjang zaman telah berulang-ulang mendapati kenyataan bahwa hiburan sementara menghasilkan kepahitan yang lebih dalam. Perasaan dalam hati bahwa ada sesuatu yang tidak beres sulit untuk dikesampingkan. Raja Salomo membiarkan dirinya mengejar semua kesenangan yang ditawarkan dunia ini, dan dia mencatat apa yang dia simpulkan dalam Pengkhotbah, bahwa Salomo menyimpulkan bahwa pengetahuan dalam dan pada diri sendiri hanya kesia-siaan. Pengkhotbah 1 ayat 12-18. Dia menyimpulkan bahwa kesenangan dan kekayaan hanyalah kesia-siaan. Pasal 2 ayat 1-11. Materialisme hanyalah kebodohan. Pasal 2 ayat 12-23. Dan kekayaan itu seperti asap. Pasal yang ke-6. Salomo menyimpulkan bahwa hidup itu karunia Allah. Pasal 3 ayat 12-13. Dan satu-satunya cara hidup yang bijaksana itu takut akan Allah. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai yang ke-14. Dengan kata lain, hidup itu bukan sekedar di dimensi fisik saja. Yesus menekankan poin ini ketika dia menyatakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius pasal 4 ayat 4. Bukan roti jasmani, namun firman Allah yang memelihara kehidupan kita. Blaise Pascal menyatakan, adalah sia-sia hai manusia untuk mencari dalam dirimu sendiri obat penawar untuk segala kesengsaraanmu. Manusia hanya dapat menemukan hidup dan kepuasan ketika dia mengakui Allah. Tanpa Allah, nasib manusia hanya ditunggu kematian. Manusia tanpa Allah mati secara rohani. Ketika hidup jasmaninya berakhir, dia menghadapi kematian dan berkelanjutan pemisahan dari Allah untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih, di saat Tuhan menciptakan ikan, Tuhan berfirman pada lautan. Di saat Tuhan menciptakan pohon-pohonan, Tuhan berfirman pada tanah. Namun ketika Tuhan hendak menciptakan manusia, Dia berkata, marilah kita menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa kita. Kalau kita mengambil ikan dari dalam air, ikannya akan mati. Kalau kita mencabut pohon dari dalam tanah, tidak lama pohon itu akan mati. Begitu juga saat kita terpisah dari Tuhan, kita pasti mati. Tuhan adalah lingkungan alami kita untuk hidup, karena kehidupan hanya berasal darinya. Lautan tanpa ikan tetaplah lautan, tetapi ikan tanpa lautan bukanlah apa-apa. Tanah tanpa pohon tetaplah tanah, tetapi pohon tanpa tanah bukanlah apa-apa. Tuhan tanpa manusia tetaplah Tuhan, tetapi manusia tanpa Tuhan bukanlah apa-apa. Demikian kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perenungan pagi hari ini. Biarkanlah hati kami Tuhan terus melekat kepadamu dan tidak akan terpisah daripadamu ya Tuhan. Sebab Engkaulah pokok anggur itu dan kamilah ranting-rantingnya. Biarlah kami senantiasa berbuah banyak, dan daripada Tuhan kami dapat berbuah hal yang baik, dan dalam hidup kami kedapatan kami terus setia dan mengikut Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.